Saudari dan saudara yang terkasih, dalam percakapan melalui WhatsApp, WA, semua punya WA atau di sini punya ya pasti ya. Ada fitur-fitur tertentu yang memiliki makna tentang pesan yang kita kirim. Ada centang satu, kalau centang satu itu kan biasanya yang bersangkutan yang dikirimi pesan sedang offline. Lalu ada centang dua, sudah terkirim tetapi belum dibaca, atau yang bersangkutan pura-pura misterius, jadi dinonaktifkan fitur sudah dibaca atau belum. Lalu yang ketiga, centang dua dan berwarna biru, ini artinya sudah terkirim dan sudah dibaca. Namun persoalannya belum selesai. Kita senang kalau pesan tersebut dibalas sesuai dengan keinginan kita. Sebaliknya, kita akan menjadi kesal bila ditanggapi oleh orang-orang yang dry text. Artinya singkat-singkat saja menjawabnya. Kita sudah mengetik panjang lebar, dijawab hanya oke, atau ya, atau hanya emoticon atau hanya stiker. Kadang-kadang jawaban yang kita inginkan tidak sesuai dengan isi pesan yang kita kirim kepada orang lain. Hal ini juga persis kita alami dalam hidup rohani kita, hidup doa kita. Kita berdoa, kemudian menunggu, berharap, namun seolah-olah Tuhan diam saja. Kita minta jalan keluar, tetapi masalah justru bertambah rumit. Rumit pakai S ya, jadi rumit semakin banyak. Kita berdoa untuk yang kita cintai, tapi yang terjadi malah kebalikannya. Kadang kita ingin berkata seperti orang-orang di zaman Maleaki dalam bacaan pertama, apa gunanya berdoa? Apa bedanya aku yang berusaha setia dengan mereka yang tidak berdoa, yang hidup seenaknya? Malahan seperti orang-orang yang kita anggap tidak sesuai dengan kriteria hidup beriman, yang hidupnya mungkin tidak benar di mata dunia, justru hidupnya kok baik-baik saja ya. Saya yang rajin berdoa, rajin misa, rajin rosario, rajin devosi, pokoknya semua devosi diborong. Tapi hidup yang orang lain yang tidak rajin berdoa kok lebih baik daripada saya. Kadang-kadang ada pergulatan batin seperti itu. Nabi Maleaki dalam bacaan pertama mengangkat suara orang-orang yang mulai kehilangan harapan, yaitu orang yang lelah berbuat baik tetapi tidak melihat hasil. Namun justru di tengah keluhan mereka, Tuhan berjanji, bagi mereka yang takut akan namaku, matahari keadilan akan terbit. Artinya Tuhan itu hendak mengatakan, tunggulah. Waktu Tuhan tidak pernah berjalan seirama dengan jam tangan manusia. Ia bekerja dalam keheningan yang seringkali tidak terlihat dan terjadi tidak dengan caranya kita. Yesus dalam bacaan Injil juga mengajak kita untuk memahami rahasia itu dengan cara yang sederhana, yaitu tekun berdoa. Ia menceritakan kisah seorang sahabat yang datang tengah malam meminta roti. Kesannya memang kalau kita mendengar agak lucu dan agak aneh. Ngapain tengah malam orang gedor-gedor pintu untuk minta roti? Semua orang sudah tidur, tetapi ia tetap mengetuk. Dan Yesus berkata, bukan karena persahabatan pintu dibukakan, tetapi karena keberanian orang itu untuk terus mengetuk, maka akhirnya diberikan. Mungkin disitulah makna doa yang sejati, yaitu bukan tentang kata-kata yang indah, melainkan keberanian untuk tidak berhenti berharap. Ketekunan bukan soal mengulang-ulang permohonan, tetapi tentang menjaga hati agar tetap terbuka ketika belum melihat jawaban. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan itu bukanlah mesin pengabul doa-doa kita. Pokoknya apa yang saya minta wajib dan harus terkabul. Ia adalah Bapa yang tahu kapan harus memberi dan kapan harus menunda. Bukan karena ia kejam, tetapi karena ia tahu apa yang belum kita pahami. Kadang yang kita minta adalah roti, tetapi sebenarnya kita sedang butuh kekuatan untuk lapar dulu, agar ketika roti itu datang, kita benar-benar tahu maknanya. Maka saudara-saudari yang terkasih,
doa yang tidak dijawab bukan berarti doa yang gagal. Mungkin Tuhan sedang menjawab dengan cara yang diam agar kita belajar mendengar dalam kesunyian. Mungkin Ia sedang menyiapkan kita, bukan hanya sekedar menyiapkan jawaban. Maka hari ini biarlah dua bacaan menuntun kita untuk mengenali Tuhan bukan sebagai pribadi yang harus menyenangkan kita, melainkan sebagai seorang Bapa yang mengajar kita bertumbuh lewat ketekunan. Seperti orang yang terus mengetuk pintu di tengah malam, marilah kita terus mengetuk hati Tuhan, bukan untuk menuntut, tetapi untuk percaya bahwa kita selalu punya harapan. Karena toh pada akhirnya doa tidak selalu mengubah situasi, namun pertama-tama yang diubah adalah hati kita agar selaras dengan hatinya. Tuhan memberkati.